Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di program Dialog Khusus JTV menjelang pemilihan kepala daerah 2020 di Kabupaten Kediri. Dan seperti yang telah kita ikuti bersama, perkembangan fenomena realitas politik di Kabupaten Kediri telah sampai pada tahap pendaftaran dan belum dilakukan penetapan. Kali ini kita akan berdiskusi panjang tentang kepala desa di pusaran pilihan Bupati Kabupaten Kediri. Dan telah hadir narasumber di studio siar JTV, Bapak Muhammad Hamim, selaku pengamat politik dan sekaligus pengusaha ya Pak. Pengusaha ya, terima kasih. Dalam bidang perpolitikan atau pengusaha kan banyak ini. Oke, Pak Kamil, terima kasih telah hadir di studio kita. Ya, terima kasih kembali. Oke. Kemudian yang kedua adalah Bapak Abdul Hamid, selaku sekretaris PKD Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri. Selamat datang Pak Abdul Hamid. Selamat sore, Kang April. Selamat sore pemirsa. Sami-sami. Selamat sore juga. Terima kasih. Jadi kehadiran panjenengan berdua ini kita harapkan nanti dapat berdiskusi panjang tentang bagaimana sih sosok kepala desa hari ini di tengah pilkada yang kian dekat. Kalau nggak salah berarti hitungan harinya kan 2 bulan lah, 2 bulan dari dua setengah bulan dari 9 Desember 2020. Pemirsa JTV, jadi pemilihan kepala daerah itu seolah-olah memang identik dengan pilihan kepala desa. Tapi yang lebih keras lagi mungkin di kepala desa ya Pak Hamid, yang merasakan atmosfernya. Oke. Tapi keduanya memang merupakan jabatan politis dan itu dimungkinkan ada strategi, ada permainan, dan ada segala macam. Dan hari ini kepala desa itu seolah-olah seperti cewek cantik yang direbutkan oleh para calon, atau meskipun fenomenanya masih calon tunggal hari ini, karena kalau belum ditetapkan KPU kan kita belum bisa untuk menjudge bahwa calonnya tunggal. Dan harapannya bahwa kepala desa itu bisa mendulang suara bagi calon tertentu itu di semua daerah ya. Jadi kepala desa itu punya fungsi sentral yang luar biasa untuk mendulang suara di daerahnya. Apalagi DPT-nya panjenengan Kewadungan kan luar biasa itu. Kecil tapi padatnya luar biasa. Oke, jadi ke Pak Hamim dulu selaku pengamat politik sekaligus mungkin kalau nggak salah saya sering melihat gambar-gambar Pak Hamim dulu ketika mau mau beradu argumen. Menurut jenengan gimana Pak Hamim? Jadi posisi kepala desa itu sebenarnya seperti apa di mata jenengan? Ya, terima kasih. Memang diakui tidak diakui, kepala desa itu selaku orang yang punya pemilih. Bahkan dia menjadi kepala desa itu dalam posisi pemenang. Artinya pemenang dalam pemilihan desa. Nah, otomatis dia punya modal. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala desa ini sudah tahu karakter warganya, masyarakatnya. Nanti seperti apa. Yang ketiga, ada hubungannya antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Sangat yang udah barang tentu ini saling sinergi. Kalau awalan sudah dibangun, pada akhirnya dia akan proses silaturahim, proses pembangunan itu kan akan menjadi nyaman juga di saat dia membangun daerahnya. Itu pasti seperti itu. Terus kira-kira hubungannya dengan ini apa Pak, pilkada ini? Karena pilkada seorang yang ingin sukses, pasti dia mencari potensi di daerah
di daerah yang berkompeten. Iya. Satu contoh berkompeten kalau desa ya pasti kepala desa. Iya. Gitu. Oke. Dan di situ penguasa desa. Nggih. Gitu. Itu hubungannya dengan pilkada. Nggih. Beralih ke Pak Hamid selaku kepala desa dan sekaligus sekretaris, ini sosok yang luar biasa, karena kalau di partai itu sekretaris kan tukang memberi rekom. Ini jangan-jangan sudah ada afiliasi ini ke PKD ini. Ada petung gitu maksudnya. Ini fenomena dengan calon tunggal di Kabupaten Kediri. Potensi untuk money politik atau kecurangan-kecurangan, atau kira-kira dasarnya masyarakat nanti untuk memilih seperti apa? Karena jangan-jangan jenengan kampanye untuk memilih, ada gerakan lagi untuk memilih tidak memilih, kan gitu kan? Riman, monggo. Ya, terima kasih Kang April. Saya sepakat dengan Kang April tadi bahwasanya hari ini desa, dalam khususnya kepala desa, adalah dianalogikan sebagai cewek cantik yang seksi, yang diminati oleh banyak calon kepala daerah untuk meminangnya, dalam artian dijadikan sebagai ujung tombak. Seperti itu. Saya juga sepakat dengan Pak Hamim tadi bahwasannya memang kepala desa memang punya basis massa yang real di desa, dan ada tingkat kefanatikan penduduk atau masyarakat desa kepada kepala desanya, sehingga memang ini punya potensi yang besar untuk bisa katakanlah digait oleh calon kepala daerah. Kalau kita ngomong tentang pilkada, tentunya kita bicara tentang tidak hanya sekedar istilahnya Memilih. Tidak hanya sekedar memilih, tapi bagaimana calon kepala daerah itu punya gagasan, ide yang cemerlang, nanti yang itu bisa ditawarkan oleh masyarakat tentunya, sehingga masyarakat itu bisa menilai calon dari kepala daerah itu. Jadi tidak hanya serta-merta bahwa hanya sekedar untuk menggait kepala desa saja, tapi dari diri calon kepala daerah juga harus punya visi yang besar yang bisa tentunya diterima oleh masyarakat. Oke, jadi intinya ada ada barang dan ada yang dijual, kan gitu. Jadi tidak serta-merta orang kepala desa bisa menerima calon, tapi giliran calon tidak bisa diterima. Oke. Nah, sekarang kabarnya Pilkades itu kan lebih ketat dan tegang. Bahkan saya melihat di beberapa desa kemarin penghitungan saja kan sampai jam 9, ada yang sampai jam 10, saking ketatnya, DPT-nya juga luar biasa. Jadi kalau Anda memandang nantinya ketika pilkada, suasana seperti ini ada nggak kira-kira? Akan terjadi nggak kira-kira di desa-desa itu? Memang secara demokrasi memang hampir sama antara pilkades dan pilkada, karena sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat. Tapi suasananya memang agak berbeda. Tadi disampaikan pilkades agak lebih hangat gitu dibanding dengan pilkada, karena memang di pilkades itu suasana emosionalnya sangat tinggi, Kang April, karena calon kepala desa itu langsung berdekatan dengan masyarakat. Berbeda dengan calon kepala daerah itu yang agak relatif jauh, tapi kalau kepala desa begitu kita buka pintu, maka kita sudah ketemu dengan tatap muka dengan warga. Nah, ini sisi emosionalnya ini yang membuat situasi kompetisi di pilkades itu lebih panas. Memang berbeda nuansanya. Ke Pak Hamim, jadi kira-kira kalau kan Pak Lurah sudah ngendikan kalau itu beda, tensi politiknya beda. Nanti kira-kira yang ini
kita bukan sebagai Bawaslu ya, tapi kira-kira lurah itu yang riskan yang mau dikerjakan untuk memenangkan calon tertentu, kira-kira setahu panjenengan modusnya seperti apa, Pak? Ya begini, karena kita itu bicara kepentingan, kepentingan untuk sukses, pasti dia akan menyesuaikan situasi. Tidak semua kepala desa itu oke. Tapi beberapa kepala desa juga punya idealis, punya cara pandang yang memang beda gitu. Otomatis cara mengambil sikap juga berbeda. Bahkan mungkin tim sukses pun pendekatan juga beda. Oh iya. Itu jelas. Karena masing-masing desa juga punya nilai tawar. Satu contoh desa A, jumlah pemilihnya 15.000 kan nggak sama dengan jumlah desa B yang cuma pemilihnya 2.000 gitu ya. Apalagi kepala desanya memang dia pemain gitu ya. Ini nggak bisa diomong gitu ya. Silakan aja. Hari ini demokrasi ini sesuatu yang yang terbuka. Sesuatu yang take and give gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik gitu ya. Pastinya semakin potensi itu besar, semakin nilai tawar, permainannya semakin bagus kalau bisa main. Kalau tidak bisa main ya mungkin landai-landai saja gitu ya. Diam-diam saja. Tapi ada sejenis ketakutan yang luar biasa, karena di episode belakangan tadi ada kajian tentang netralitas ASN. Kalau boleh saya sandingkan, lurah itu kan sama posisinya dengan ASN, karena di aturan kan nggak boleh ikut politik praktis itu. Nah sekarang potensi untuk pelanggaran mengerahkan massa dalam jumlah banyak dan segala macam itu gimana, Mas Kang Hamid ini? Kalau misalkan ada lurah yang all out membela si A misalkan, atau bahkan lari dari si A misalkan. Ya, di alam demokrasi tentunya setiap kepala desa punya pilihan calon. Artinya meskipun tentunya kita juga ada batasan-batasan aturan terkait dengan tidak dibolehkan sebagai tim sukses dan sebagainya. Kita tidak boleh secara aktif jadi tim sukses. Namun demikian karena kepala desa juga punya pilihan, saya pikir sah-sah saja untuk memilih dengan calon kepala daerah, memilih calon kepala daerah yang tentunya punya visi misi yang sinergi dengan kepentingan dari pemerintah desa, artinya kepentingan dengan desa. Karena hari ini bagaimana semangat dari pemerintah pusat membangun Indonesia dari pinggiran, maka tentunya desa hari ini punya kepentingan yang sangat besar untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Nah ini harus sinergi dengan apa yang menjadi visi misi dari kepala daerah itu. Nah disinilah nanti ada semacam titik temu calon-calon kepala daerah itu, bagaimana visi misi dari calon kepala daerah itu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan dari desa. Saya pikir itu. Memang sulit ya menyatukan pikiran-pikiran orang banyak itu. Tapi yang lebih penting menurut Pak Hamim, kira-kira apa ini untuk supaya ya belo tapi aja nemen-nemen dan begini. Jadi masyarakat modern itu masyarakat yang cerdas dalam melihat sesuatu. Nah, hari ini memang kita itu pada posisi belum cerdas banget, kita masih relatif terbelakang. Makanya kalau masyarakat ini dalam berpolitik ini masih ketinggalan karena masyarakat kita belum yang masih belum terdidik gitu ya dalam sisi politik. Dan dari sisi pendidikan juga kita kan masih belum masih di bawah Mas Yan. Rata-rata yang SD, tamatan SD, SMP itu kan juga masih banyak gitu ya. Dan buta politik. Ya, apalagi bicara politik dia kan. Nah, makanya bagaimana
pemilihan desa mudah diutaratur, grubyuk dan seterusnya. Itu karena masyarakat kita itu belum terdidik. Okay. Saya yakin kalau masyarakat kita ini terdidik dari sisi politik, itu memang akan lebih apa ya, lebih dewasa, lebih maju. Karena masyarakat bisa memilih mana yang bisa kita ajak bangun daerah, mana yang tidak bisa. Oke. Jadi menarik sekali diskusi kita hari ini tentang posisi kepala desa ya yang sentral. Jadi Pelkades itu kalau boleh saya bilang embrionya pilkada. Tapi tinggal bagaimana nanti hasil dari Pelkades itu diaplikasikan dalam pilkada nanti. Dialog khusus JTV Kediri akan kembali setelah yang satu ini.